Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel keluarga kita 12. Hari ini aku mau masak menu yang selalu ada di setiap minggunya ya teman-teman, wajib ada kalau kata Pak Su. Dan menu ini ada saat hari Jumat biasanya ya teman-teman. Setelah Jumatan kan panas-panas, pulangnya langsung makan menu yang anget-anget seperti ini. Pokoknya bakalan bikin nambah nasi terus. Bahan-bahannya juga simpel banget. Yang pertama siapkan bawang merah 7 siung, kita iris tipis-tipis, kemudian kunci sebesar ibu jari, boleh diiris boleh digeprek ya. Kemudian ada 2 buah jagung manis, kita potong-potong dulu ya teman-teman. Ini kalau mau dipipilin juga boleh ya, disesuaikan selera aja ya teman-teman. Ini motongnya juga sesuai selera, mau besar ataupun kecil ya. Kalau aku satu jagung itu aku bagi menjadi 6 potongan ya. Oke, ini aku juga sudah menyiapkan bayam ya teman-teman, 1 ikat, udah aku buang pangkalnya, udah aku cuci bersih juga, dan aku juga udah manasin air 1 liter ya teman-teman. Airnya udah mendidih, jadi kita masukkan bawang merah dan juga kunci serta jagung manisnya. Ini kita masak hingga jagungnya setengah matang. Ini tempatnya kekecilan, jadi aku pindah ke panci yang lebih gede ya teman-teman. Kalau jagungnya udah setengah matang, bisa masukkan bayamnya. Ini airnya bisa ditambah sampai 2 liter ya, tergantung selera ya teman-teman, mau airnya banyak atau sedikit, atau digunakan untuk berapa orang gitu ya. Kemudian tambahkan 1 sendok makan kaldu bubuk, ini aku menggunakan rasa sapi ya. Micin setengah sendok teh, kalau nggak suka nggak usah pakai micin juga nggak apa-apa ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan sedikit garam ya, atau ini bisa disesuaikan selera. Kemudian aduk-aduk sebentar ya teman-teman. Ini kita masak hingga mendidih saja ya airnya. Kalau sudah mendidih seperti ini, bisa koreksi rasa teman-teman. Kalau kurang apa boleh ditambahkan ya, sesuai selera. Kalau sudah matang seperti ini, bisa matikan api kompornya, dan ini sudah siap untuk dinikmati. Kalau suka bisa tambahkan sedikit gula, aku menggunakan setengah sendok teh gula pasir ya teman-teman. Nah ini udah siap. Kemudian aku mau lanjut membuat sambalnya. Siapkan cobek teman-teman, kemudian tambahkan 1 buah tomat dan juga cabai rawit ya. Ini cabai rawitnya disesuaikan selera aja untuk tingkat kepedesannya. Kalau aku ini menggunakan 10 ya teman-teman. Kemudian tambahkan garam, micin dan juga terasi ya. Kemudian ini kita ulek-ulek hingga halus. Cabai beserta tomatnya bisa dikukus atau digoreng minyak sedikit. Kalau sudah halus sambalnya, kita tinggalkan dulu, kita lanjut masak untuk lauknya ya. Ini aku cukup menggoreng ikan asin ya teman-teman. Ini sebenarnya nggak terlalu asin gitu, ini gurih namanya ya. Kalau di daerahku ini namanya gereh ya teman-teman. Ini tinggal kita goreng seperti ini aja.
Jangan lupa dibalik, nanti kalau sudah coklat keemasan bisa diangkat dan ditiriskan. Ini rasanya tuh kayak kerupuk ya teman-teman, jadi lauk ya juga enak, mau dibuat kerupuk cemilan gitu ya juga bisa ya, karena ini rasanya gurih. Oke, ini setelah aku tiriskan ya teman-teman, ini aku cuma menggoreng sedikit aja buat lauk makan siang aja ya teman-teman. Dan sekarang kita siapkan juga sayurannya tadi ya teman-teman. Kalau di daerahku ini namanya sayur kunci atau jangan bening gitu ya teman-teman. Ini cara pembuatannya juga mudah banget, apalagi saat kalau lagi nggak enak badan, cuma makan gini aja tuh enak ya teman-teman. Walaupun bumbunya nggak neko-neko, nggak aneh-aneh. Oke teman-teman, ini sayurannya juga udah siap, jadi waktunya makan. Langkah pertama, siapkan tempe yang udah dipotong-potong. Ini aku menggunakan 1 papan tempe ya. Kotak kecil yang harganya 3 papan itu 5 ribuan ya. Ini udah aku marinasi ya teman-teman menggunakan bumbu raci instan. Kemudian ini kita goreng terlebih dahulu tempenya hingga kecoklatan atau keemasan ya. Sambil nunggu tempenya matang, siapkan bumbunya dulu ya teman-teman. Siapkan 3 siung bawang putih, kemudian kita iris tipis-tipis. Kemudian 5 siung bawang merah kita potong atau iris tipis-tipis juga ya. Selanjutnya 5 buah cabai merah keriting, ini aku buang isiannya ya teman-teman. Kalau kalian pengen pedas nggak usah dibuang isiannya, boleh ditambahkan juga cabai rawit. Untuk tingkat kepedasannya disesuaikan selera aja. Kemudian kita potong-potong cabenya hingga selesai. Tambahkan juga 1 ruas jari lengkuas ya, ini aku potong-potong jadi 3 bagian. Ada daun salam, ini aku menggunakan 2 lembar ya. Kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan ikan asap ya teman-teman, boleh menggunakan ikan panggang. Ini aku menggunakan ikan asap tongkol ya. Kita buang dulu tusuknya ya teman-teman, kemudian kita buang kulit bagian luarnya ya, kita belah seperti ini teman-teman. Nah, kita potong-potong jadi beberapa bagian ya, ini aku suwir-suwir aja menggunakan tangan ya teman-teman, tapi nyuirnya nggak terlalu kecil-kecil banget, cuma jadi beberapa bagian aja ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita kembali lagi ke tempenya tadi ya teman-teman, ini bisa kita balik terlebih dahulu ya. Kalau sudah kecoklatan bawahnya, kita goreng hingga semuanya matang merata ya. Nah, ini udah matang merata teman-teman, udah golden brown, bisa diangkat dan tiriskan. Selanjutnya kita tumis bumbu tadi yang udah dipotong-potong ya teman-teman. Kita tambahkan sedikit minyak ya, kemudian kita tumis hingga harum dan layu. Nah, ini udah harum banget ya teman-teman, udah tanak bumbunya, kemudian kita masukkan ikan tongkol tadi ya teman-teman, kemudian masukkan juga tempe gorengnya. Selanjutnya masukkan 200 ml santan, ini aku menggunakan santan murni ya teman-teman. Kalau nggak ada santan murni bisa menggunakan santan instan yang ditambahkan air. Selanjutnya masukkan 1/4 sendok makan kaldu bubuk dan 1/4 sendok makan micin. Kalau nggak suka micin boleh di skip ya.
1 sendok makan gula pasir ya teman-teman, kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya itu tercampur dengan rata ya. Kalau sudah seperti ini kita masak hingga mendidih. Nah, ini sudah mendidih ya teman-teman, kemudian kita aduk-aduk sebentar. Ini ngaduknya perlahan aja biar ikannya enggak hancur ya. Ini boleh dikoreksi rasa teman-teman, kurang apa gitu bisa ditambahkan ya. Ini kita masak sebentar lagi ya, biar bumbunya itu meresap sampai ke ikan-ikannya ya teman-teman. Ini aku rasa kurang asin sedikit ya, jadi aku mau menambahkan garam sedikit teman. Kalau sudah mendidih blekutuk seperti ini udah matang semuanya ya teman-teman. Rasanya udah pas, jadi bisa matikan api kompornya. Kemudian kita pindahkan ke piring saji. Ini sudah siap untuk dinikmati ya teman-teman, dengan nasi hangat itu enak banget. Walaupun sederhana, ini rasanya nampol ya teman-teman. Pokoknya wajib banget cobain resepnya ya. Oke teman-teman, yang pertama siapkan dulu ikan pindang atau ikan keranjang ya teman-teman. Ini aku menggunakan 2 buah aja, ukuran agak besar ya. Nanti ini kita cuci dan kita buang isian perutnya ya teman-teman. Setelah itu siapkan panci. Ini bagian perutnya udah aku buang dan udah aku cuci ya. Ini kalau mau dipotong juga boleh banget ya, atau langsung lonjoran seperti ini juga nggak apa-apa. Tambahkan 400 ml atau secukupnya air, kemudian masukkan 4 sendok makan kecap manis. Aku tambahkan penyedap rasa atau micin ya teman-teman, kemudian ini ada garam juga, sesuaikan selera ya. Kalau nggak suka amis bisa tambahkan jahe dan juga 2 batang serai ya teman-teman. Nah, kalau sudah masuk ini kita tutup pancinya, kemudian ini kita masak ya sampai mendidih seperti ini ya teman-teman. Sesekali kita balik ikannya biar matangnya merata dan bumbunya itu meresap ke semua bagian ikannya ya, karena ikannya tadi kan tidak tenggelam di air ya teman-teman. Nah, kalau sudah dibalik bisa ditutup kembali dan kita masak kembali ya teman-teman. Kalau dirasa udah matang, warnanya udah coklat seperti ini, udah cantik, bisa diangkat. Kemudian kita goreng ya menggunakan minyak panas. Ini minyaknya kenapa agak keruh, karena aku tambahkan sedikit tepung terigu ya, biar nanti waktu menggoreng ikannya itu tidak ada drama alias tidak meledos-meledos ya teman-teman. Kalau sudah kecoklatan bawahnya bisa kita balik ikannya, kembali kita goreng hingga satu bagiannya itu sama matengnya ya. Nah, kalau sudah kecoklatan semua seperti ini bisa diangkat dan ditiriskan. Kita lanjut membuat janganan ya teman-teman. Kalau di daerahku ini namanya kerai. Ini bukan mentimun ya, ini kerai teman-teman. Kalau mentimun itu seret hijaunya agak muda warnanya ya. Kalau ini itu lebih pekat hijaunya ya teman-teman, jadi di sini namanya itu kerai. Kita serut dulu kerainya ya teman-teman. Kalau nggak punya serutan bisa diiris memanjang tipis-tipis gitu, dan kita lakukan hingga selesai. Oke, untuk teman-teman yang baru menemukan channel keluarga kita, salam kenal, mohon dukungannya untuk channel keluarga kita agar terus berkembang dengan like, subscribe, dan juga share ya. Untuk teman-teman yang sudah dan selalu support channel keluarga kita, terima kasih banyak.
Ini tidak aku larut semua ya teman-teman, bagian dalamnya ini masih sisa dan kita sisihkan ya. Ini boleh dimakan ya teman-teman. Dan aku serutnya yang bagian yang kerasnya aja karena dalamnya itu kan lembek ya teman-teman. Nah, kalau sudah kita sisihkan, siapkan 4 siung bawang merah. Ini aku mau iris-iris dulu, kita potong-potong biar nanti kalau menghaluskan itu lebih cepat ya, lebih mudah. Oke, ini bawangnya udah selesai dipotong-potong. Masukkan 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh micin ya. Nanti kalau kurang bisa ditambahkan lagi. Ini kita haluskan dulu bawang merahnya hingga halus. Oke, bawangnya udah halus. Sekarang masukkan terasi udang ya teman-teman, 4,5 gram. Ini aku pakai yang kemasan ya. Kemudian kita haluskan bareng dengan bawang merahnya tadi ya. Kalau terasinya udah halus atau udah hancur, kemudian siapkan parut ya teman-teman. Kita parut 2 cm lengkuas dan juga jeruk wangi ya. Ini parutnya aku alasi dengan plastik ya teman-teman, biar enggak pada nempel di parut, lebih mudah diambilnya ya. Kemudian kita masukkan ke bawang merah dan juga terasi yang udah dihaluskan tadi. Ini kita ulek-ulek sebentar. Selanjutnya masukkan kelapa parut yang sudah dikukus. Ini aku menggunakan kelapa parut yang semanten, nggak muda nggak tua ya teman-teman, biar lebih manis. Ini kita menggunakan kelapa parutnya 200 gram ya. Kita ulek-ulek atau kita campur merata beserta bumbu yang lain ya teman-teman. Oke, ini udah tercampur semua. Kemudian kita masukkan ke kerai yang sudah diserut tadi ya teman-teman. Ini kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Karena kurang garam jadi aku tambahkan garam sedikit dan juga setengah sendok teh gula pasir. Kita aduk-aduk sampai tercampur merata kembali ya teman-teman. Ini aku menggunakan tangan biar lebih cepat. Yang pastinya tangannya udah aku cuci bersih ya teman-teman. Ini bisa dikoreksi rasanya ya teman-teman. Kalau kurang apa bisa ditambahkan sesuai selera ya. Oke teman-teman, ini sudah siap untuk dinikmati. Ikan pindang goreng dan sayur urapnya udah jadi ya teman-teman. Ini udah aku siapkan juga cabai rawit karena makannya itu lebih enak kalau pakai lalapan cabai rawit, lebih mantep ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kali ini. Ini resep menu deso yang bikin nagih. Dan pembuatannya juga mudah ya teman-teman. Oke teman-teman, ini bahan-bahannya udah siap ya. Ada cabai merah dan cabai rawit. Ini disesuaikan selera untuk cabenya. 5 siung bawang merah, 2 cm kencur dan juga 3 siung bawang putih. Ini udah aku kukus ya teman-teman. Kemudian ini ada kerai, ini bukan timun ya, ini kerai. Kalau timun seperti ini ya teman-teman. Kalau di daerahku ini namanya kerai ya. Aku menggunakan 4 buah dan santan murni menggunakan 300 ml ya.
Kalau nggak ada santan murni bisa menggunakan santan instan yang 65 ml itu, terus ditambah air jadinya 300 ml gitu ya teman-teman. Selanjutnya untuk cabai dan juga santannya kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya ini aku mau potong-potong, sebelumnya aku buang dulu pangkalnya ya. Untuk besar kecilnya disesuaikan selera atau besar kecilnya kerainya ya teman-teman. Ini ada yang aku potong jadi 3, ada yang aku potong jadi 4. Setelah dipotong-potong kita sisihkan terlebih dahulu dan kita membuat bumbunya ya. Selanjutnya siapkan cobek, masukkan bawang merah, bawang putih, cabai dan juga kencurnya. Tambahkan 1 sendok teh micin, kemudian ada 1 sendok teh garam ya teman-teman. Ini kita ulek-ulek, kita haluskan bumbunya ya. Kalau kalian nggak mau repot-repot ngulek, bisa menggunakan blender. Nah, ini udah mulai halus ya teman-teman. Kalau sudah bisa kita siapkan minyak goreng. Aku menggunakan 3 sendok makan minyak goreng. Kalau sudah panas bisa kita tumis bumbu yang sudah kita ulek tadi ya. Kita tumis hingga harum ya teman-teman. Ini baunya tuh udah harum banget, jadi kita masukkan 200 ml air biasa, tambahkan 1 sendok teh gula pasir ya teman-teman. Kemudian kita masukkan tadi kerainya, kita masukkan semua sampai kerainya itu kena air semua ya teman-teman. Dan ini kita aduk-aduk biar kerainya itu bisa kena air ya, karena ini pancinya agak kecil ya teman-teman. Ini kita masak hingga airnya menyusut seperti ini ya. Kalau airnya sudah menyusut, kerainya juga udah empuk seperti ini teman-teman. Kemudian kita masukkan santannya. Nah, kalau sudah mendidih bisa matikan api kompornya dan ini sudah siap untuk dinikmati. Jangan lupa koreksi rasa ya. Kalau sudah pas bisa kita pindahkan ke piring saji ya teman-teman. Ini tuh menu deso tapi ngangenin ya. Dan ini tuh biasanya kadang dijual di warung-warung untuk sarapan gitu ya teman-teman. Rasanya tuh gurih, kuahnya segar ya, sayurannya juga lembut. Pokoknya ini wajib banget untuk dicobain di rumah. Pembuatannya juga mudah ya teman-teman, bukan hanya untuk dibuat rujak, ini juga bisa dibuat lauk ya. Oke, bahan-bahannya udah ready. Ada 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 2 buah tomat, dan ini asam aku pakai separuhnya aja. 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk. Ini lengkuas 2 cm, cabai merah 3 buah, dan cabai rawit 8 buah. Untuk cabainya bisa disesuaikan selera ke tingkat pedasannya ya. Kemudian aku udah menyiapkan terong, kebetulan di kulkas masih ada 1 buah, aku potong-potong menjadi 4. Kalau nggak ada terong nggak usah dikasih juga nggak apa-apa ya teman-teman. Selanjutnya ada ikan asap 4 buah ya teman-teman. Ini ikan asapnya boleh ikan apa aja, disesuaikan selera.
Ini kukusannya udah panas, kemudian aku mau ngukus ikannya ya teman-teman, dan juga bawang merah, bawang putih, serta cabenya ya, dan juga terongnya ya. Ini kita kukus hingga matang ya. Kalau sudah matang, kemudian ini kita ambilin dulu ya teman-teman, kita keluarin dari panci pengukusannya. Selanjutnya haluskan cabai, bawang merah, bawang putih, dan juga tomatnya. Ini tomatnya udah aku potong kecil-kecil biar blendernya itu kerjanya ringan ya teman-teman. Masukkan juga lengkuasnya, ini boleh diikutan di blender ataupun cuma digeprek ya. Ini udah aku haluskan teman-teman seperti ini, kemudian siapkan panci atau wajan. Kita tumis bumbu halusnya tadi ya. Kita tumis hingga kadar airnya berkurang ya teman-teman. Kalau kadar airnya sudah berkurang, masukkan daun jeruk, daun salam, dan juga asam jawanya ya. Ini aku menggunakan 3/4 sendok makan ya teman-teman. Ini kita masak, ini kita orek-orek, kita tumis hingga baunya itu harum dan matang ya teman-teman. Kalau baunya belum harum, jangan tambahkan atau jangan masukkan ikannya dulu ya. Kemudian masukkan gula merah yang ukuran kecil seperti ini ya teman-teman. Ini aku mau sisir dulu biar nanti larutnya itu lebih cepat ya. Kalau gula merahnya sudah masuk, tambahkan 1/4 sendok teh micin atau penyedap rasa dan setengah sendok makan kaldu bubuk ya. Kalau nggak suka micin boleh di skip micinnya. Ini kita aduk-aduk sebentar biar semuanya tercampur merata ya. Baru kemudian masukkan ikannya beserta dengan terongnya tadi ya. Ini kita aduk-aduk sampai ikan dan terongnya itu terkena bumbu semua ya teman-teman, terlaburi dengan bumbu. Tambahkan sedikit air kurang lebih 50 ml ya teman-teman, biar nantinya itu bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya. Ini kita masak hingga airnya menyusut ya teman-teman. Nah, ini airnya sudah menyusut, ternyata manisnya kurang nampol, jadi aku tambahkan 1 sendok makan gula pasir ya. Kita aduk-aduk sebentar sampai semuanya tercampur merata. Ini boleh dikoreksi rasa kembali, kurang apa bisa ditambahkan sesuai selera ya teman-teman. Kalau airnya sudah berkurang seperti ini saatnya kita matikan api kompornya dan ini sudah siap untuk dinikmati. Kita pindahkan ke piring saji ya teman-teman. Ini beneran rasanya tuh enak banget. Gurih, manis, asam, pokoknya jadi satu. Rasanya tuh nano-nano, bakalan ngabisin nasi beneran. Wajib banget dicobain resepnya, nggak bakalan nyesel kalau nyobain resep ini.